Halo guys, sekarang aku lagi di salah satu bangunan kos dan banyak yang bertanya mengenai perbedaan bata ringan yang ini yang kecil 7 cm dan juga 10 cm. Mari kita bahas. Kalau dari segi harga 7 cm dan 10 cm ini memiliki harga yang sama. Satu kubikasinya atau satu kubiknya sekitar ya 550 sampai 600 ribu paling mahal per satu kubik. Ini lebarnya 7 cm dan ini lebarnya 10 cm biasa. Kalau dari segi harga sama, tapi kalau dari segi fungsi juga sebenarnya sama. Yang 7 cm bisa digunakan untuk pembangunan seperti ini biasanya. Tapi yang umumnya sih sebenarnya yang 10 cm untuk tembok-tembok bagian luar dan apalagi untuk bangunan yang relatif lebih besar ya. Tapi yang 7 cm ini biasanya aja digunakan untuk kamar mandi. Ini untuk kamar mandi atau juga untuk sekat-sekat yang ada di dalam rumah, di dalam ruangan gitu. Kemudian juga biasa digunakan untuk pembuatan kompor. Jadi alasnya kompor biasanya 7 cm karena biar nggak terlalu tebal dan juga lebih hemat. Nah kalau yang 10 cm itu kan strukturnya lebih tebal ya. Jadi secara kualitas kekuatan juga sedikit lebih kuat ini karena permukaan yang ditempel juga lebih lebar tentunya, yang ini 7 cm yang ini 10 cm. Tapi secara penggunaan tadi preferensi, ada juga orang rumah-rumah yang memang agak kecil, entah itu rumah-rumah subsidi biasanya menggunakan 7 cm karena tadi untuk menghemat biaya. Tapi saran saya kalau untuk bangunan-bangunan seperti ini ya, untuk tembok apalagi atau gunakan yang 10 cm. Jadi yang 7 cm itu gunanya cukup terbatas. Mari kita lihat ke dalam ya, ke dalam bangunan kita. Nah ini kita berada di salah satu kos di daerah Brebes. Ini pengaplikasinya menggunakan 10 cm semua karena ini bangunan kos, ditambah ini 2 lantai. Jadi kalau 7 cm ya takut terlalu tipis dan nggak terlalu kuat. Walaupun memang bukan struktural, tapi hebel ini juga salah satu penopang pada tembok-tembok seperti ini. Nah contohnya yang 7 cm biasanya digunakan untuk kamar mandi. Kamar mandi seperti ini kan kalau 10 cm terlalu lebar ya, tapi kalau 7 cm cukup. Tapi kembali lagi itu preferensi, kalau mau menghemat 7 cm. Nah ini kita menggunakan 10 cm karena tukangnya bilangnya 10 cm aja mas, soalnya di bawahnya itu tidak ada fondasi. Jadi daripada nanti agak bengkok bangunannya, nggak lurus, ya kita pakai yang 10 cm saja. Tapi balik lagi, kalau teman-teman mau menghemat ya pakai yang 7 cm. Jadi terserah ya. Kalau untuk di dalam ruangan, untuk partisi-partisi kayak gini, partisi-partisi kayak gitu ya 7 cm udah cukup. Nah kita juga akan gunakan 7 cm kalau untuk pembuatan di sini, pembuatan kompor. Nah ini pembuatan kompor, ini kita pakai 7 cm saja biar nggak terlalu besar dan terlalu lebar. Ini di atas sebenarnya sudah selesai. Di atas juga kita menggunakan yang 10 cm aja. Walaupun kadang orang yang di atas kalau lantai 2 7 cm aja nggak apa-apa, itu terserah. Tapi 10 cm jauh lebih baik, walaupun sedikit lebih boros. Karena memang jumlah satu kubiknya yang 10 cm itu sekitar 83 pieces. Kalau yang 7 cm itu nyampe 113. Itu kan perbedaannya lumayan ya, sekitar 30%. Ini semuanya menggunakan yang 10 cm. Jadi saran aku ya 10 cm oke lah kalau bangunan-bangunannya besar. Tapi kalau rumah subsidi ya silahkan 7 cm, disesuaikan dengan budget saja. Yang penting lemnya juga harus kuat dan plasternya juga harus tebal. Kalau lemnya nggak kuat atau plasternya nggak tebal, tentu kekuatannya juga akan jauh lebih menurun lagi. Udah mah 7 cm, lemnya jelek, plasternya tipis, nah ya udah. Apalagi tambah lagi struktur dari tulangannya nggak terlalu kuat atau nggak banyak ya. Setiap sudut kan harus dikasih tulangan-tulangan seperti ini kolomnya. Kadang rumah-rumah subsidi kadang nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan tentu mereka nggak memikirkan cakar ayam juga ya. Tapi kalau bangunan-bangunan yang proper tentu harus ada cakar ayam, kolom, baloknya juga harus disesuaikan dengan bangunannya. Ini balok, kalau balok nih seperti ini ya. Ini balok nih. Ini namanya balok. Ini balok. Yang ini kolom. Yang di pojok-pojok ini kolom. Kolom tuh yang berdiri, sedangkan balok tuh yang tidur. Ini bangunan walaupun di rawa-rawa nggak ada masalah, paling salah satu permasalahannya itu agak sedikit rembes ya di bagian lantainya. Cuman udah cukup tinggi jadi nggak seberapa rembes. Ini rawa guys. Tapi tetap kita berdiri kokoh di atas rawa, tentu pondasinya harus dipikirkan lagi, batunya yang banyak dan juga harus tinggi ya. Kalau nggak tinggi dia tanahnya akan turun.